Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Marta Rayendra dari kelas I233B, Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan 4 dari mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi IoT dengan topik pengolahan data IoT. Saya akan membawa kita semua memahami bagaimana data yang dikumpulkan oleh sensor bisa menjadi sebuah keputusan yang nyata dan juga bermanfaat. Baik, mari kita mulai. Sebelum masuk ke proses teknisnya, kita perlu memahami dulu mengapa IoT begitu penting dalam dunia pengolahan data. IoT memungkinkan kita untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data secara real-time. Artinya, tidak ada jeda yang berarti antara kejadian di dunia nyata dan informasi yang kita terima di sistem. Peran ini terbagi ke dalam 3 fungsi utama. Yang pertama, pengumpulan. Sensor yang tersebar di lapangan terus-menerus menangkap data dari lingkungannya secara otomatis. Kedua, pemrosesan. Data mentah yang masuk diolah menjadi informasi yang punya makna. Dan ketiga, analisis. Dari informasi tersebut, kita bisa mengidentifikasi pola dan tren yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Ketiga fungsi ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling bergantung dalam satu ekosistem yang utuh. Kalau tadi kita bicara tentang peran, sekarang kita lihat prosesnya secara menyeluruh. Di sini ada 5 tahapan utama yang membentuk alur pengolahan data IoT. Tahap 1, pengumpulan data. Ini adalah titik awal di mana perangkat sensor mengambil data langsung dari lingkungan sekitarnya. Lalu tahap 2, pengiriman data. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dikirimkan melalui jaringan menuju server atau platform yang akan memprosesnya. Tahap 3, pengolahan data. Di sini data mulai dimasak atau data mentah diolah agar menjadi informasi yang berguna dan bisa digunakan. Lalu tahap 4, analisis data, yaitu data yang sudah diolah dianalisis lebih mendalam untuk menemukan tren, anomali, atau pola tertentu. Dan tahap 5, tindakan. Ini adalah ujungnya. Berdasarkan hasil analisis, sistem atau manusia mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang tepat. 5 tahapan ini membentuk satu siklus yang terus berputar selama sistem IoT aktif berjalan. Mari kita bedah lebih dalam tahap pertama tadi, yaitu pengumpulan data. Ternyata di balik kata pengumpulan yang terkesan sederhana, ada 4 fase yang terjadi secara berurutan. Fase A, pendeteksian fenomena. Sensor bekerja dengan cara mendeteksi perubahan yang terjadi di lingkungan, bisa berupa kenaikan suhu, perubahan intensitas cahaya, atau gerakan yang terdeteksi. Fase B, konversi ke digital. Setelah fenomena fisik terdeteksi, sensor mengubahnya menjadi sinyal digital, format yang bisa dibaca dan diolah oleh perangkat elektronik. Lalu fase C, penyimpanan sementara. Sebelum dikirim, data digital tersebut disimpan sementara di dalam memori sensor. Ini penting agar tidak ada data yang hilang ketika koneksi jaringan tidak stabil. Dan fase D, pengiriman data. Barulah data dikirimkan melalui jaringan, baik kabel maupun nirkabel, ke server atau platform, tujuannya untuk diproses lebih lanjut. Jadi, pengumpulan data itu bukan satu langkah tunggal, tapi ada mekanisme berlapis yang bekerja di baliknya. Tentu saja, proses pengumpulan data ini tidak selalu berjalan sempurna. Ada sejumlah tantangan nyata yang harus dihadapi dalam implementasi sistem IoT di lapangan. Tantangan pertama adalah kesesuaian sensor. Tidak ada sensor yang cocok untuk semua kondisi. Di sini kita harus memilih sensor yang benar-benar sesuai dengan jenis dan skala fenomena yang ingin diukur. Lalu tantangan kedua adalah akurasi data. Sensor yang tidak terkalibrasi atau terganggu oleh faktor eksternal bisa menghasilkan data yang tidak akurat, dan data yang salah bisa menghasilkan keputusan yang jauh lebih buruk dari tidak ada keputusan sama sekali. Lalu tantangan ketiga adalah ketersediaan energi. Banyak sensor IoT yang dipasang di lokasi terpencil dan beroperasi dengan baterai. Jadi ketika daya habis, proses pengumpulan data langsung terhenti. Dan tantangan keempat adalah konektivitas jaringan. Jaringan yang tidak stabil atau tidak tersedia di lokasi sensor akan menyebabkan data terlambat atau bahkan hilang sebelum sampai ke server. Memahami tantangan-tantangan ini adalah langkah awal kita agar kita bisa merancang solusi yang lebih tangguh. Nah, untuk membuat semua konsep tadi lebih mudah dipahami, mari kita lihat satu contoh nyata, yaitu sistem smart home atau rumah pintar. Di sini kita bayangkan sebuah rumah yang dilengkapi dengan berbagai sensor. Langkah pertama, sensor suhu, cahaya, dan gerak dipasang di seluruh ruangan dan terus memantau kondisi rumah secara real-time tanpa henti.
Langkah kedua, semua data yang dikumpulkan sensor tersebut dikirimkan ke sebuah platform pusat. Platform inilah yang kemudian mengendalikan perangkat-perangkat di rumah, seperti lampu menyala otomatis ketika ada gerakan, AC menyesuaikan suhu secara mandiri, bahkan kunci pintu bisa dibuka dari jarak jauh. Langkah ketiga, platform tersebut menganalisis data yang masuk dari waktu ke waktu untuk menemukan pola kebiasaan penghuni. Misalnya, penghuni selalu mematikan lampu ruang tamu pukul 10 malam. Maka sistem akan belajar dan melakukannya secara otomatis. Hasilnya adalah rumah yang lebih hemat energi, lebih aman, dan lebih nyaman untuk ditinggali. Inilah nilai nyata dari pengolahan data IoT. Setelah data dikumpulkan, kita masuk ke tahapan kritis berikutnya, yaitu pengiriman data. Proses ini memastikan data yang sudah dikumpulkan bisa sampai ke tujuannya dengan selamat dan utuh. Langkah 1, pemrosesan awal. Data dari sensor terlebih dahulu dikonversi ke format digital dan disimpan sementara sebelum dikirim. Langkah 2, koneksi jaringan. Data kemudian dikirimkan melalui jaringan yang tersedia, bisa Wi-Fi, jaringan 4G atau 5G, atau koneksi kabel. Langkah 3, protokol aman. Sebelum dan selama pengiriman, data dikelola menggunakan protokol komunikasi yang aman seperti MQTT, HTTP, atau CoAP. Protokol ini memastikan data tidak bocor dan sampai dalam kondisi utuh. Langkah 4, server atau platform. Data tiba di server atau platform cloud yang siap menerimanya untuk dianalisis dan diolah lebih lanjut. Dan langkah 5, penyimpanan. Data akhirnya disimpan dalam basis data untuk keperluan pengolahan jangka panjang maupun sebagai arsip. Sekarang kita masuk ke inti dari materi pertemuan ini, yaitu tahapan pengolahan data IoT. Ada 6 tahapan yang bekerja secara berurutan di sini. Yang pertama, penerimaan data. Data dari berbagai sensor masuk ke sistem dan diintegrasikan menjadi satu kesatuan yang bisa diolah. Kedua, pembersihan data. Data mentah hampir selalu mengandung noise, duplikasi, atau kesalahan. Di tahap ini, data dibersihkan agar siap digunakan. Ketiga, transformasi data. Data yang sudah bersih kemudian diubah ke dalam format yang lebih sesuai untuk analisis, bisa dalam bentuk tabel, grafik, atau struktur data tertentu. Keempat, analisis data. Inilah tahap di mana wawasan mulai terbentuk. Data dianalisis untuk menemukan pola, tren, dan informasi yang bernilai. Kelima, visualisasi. Wawasan yang dihasilkan ditampilkan dalam bentuk visual yang mudah dipahami oleh semua pihak, termasuk yang tidak memiliki latar belakang teknis. Keenam, interpretasi dan keputusan. Langkah terakhir, wawasan yang sudah divisualisasikan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan. Keenam tahapan ini membentuk satu siklus yang terus berulang selama sistem berjalan. Untuk mengolah data IoT, tidak ada satu teknik yang berlaku untuk semua situasi. Pilihan teknik sangat bergantung pada jenis data dan tujuan analisisnya. Teknik pertama adalah analisis deskriptif yang paling mendasar. Teknik ini meringkas data menggunakan statistik seperti rata-rata, median, dan distribusi frekuensi. Teknik kedua adalah analisis pemetaan, digunakan ketika data memiliki dimensi lokasi. Teknik ini membantu kita memahami persebaran dan perubahan yang terjadi di wilayah tertentu. Teknik ketiga adalah analisis prediktif, langkah maju dari deskriptif. Di sini algoritma digunakan untuk meramalkan apa yang kemungkinan akan terjadi berdasarkan tren masa lalu. Teknik keempat adalah pemrosesan sinyal, yaitu teknik khusus untuk data yang bersifat kontinu dan berubah terhadap waktu seperti data suara, getaran, atau gelombang. Dan teknik kelima adalah machine learning, yaitu yang paling canggih. Algoritma dilatih untuk menemukan sendiri pola-pola kompleks yang tidak mudah terdeteksi secara manual. Setiap teknik ini memiliki kekuatan dan keterbatasannya masing-masing, dan dalam praktik nyata, kita sering mengkombinasikan lebih dari satu teknik. Baik, kita sudah menyelesaikan seluruh materi pertemuan 4. Izinkan saya menyampaikan ringkasan dari apa yang sudah kita bahas bersama. 1. IoT berperan penting dalam pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data secara real-time, menjadikannya fondasi dari sistem informasi modern. 2. Pengolahan data berjalan melalui siklus yang panjang dan terstruktur, dari pengumpulan, pengiriman, pembersihan, transformasi, analisis, visualisasi, hingga pengambilan keputusan.
3. Ada tantangan nyata yang tidak bisa diabaikan, yaitu kesesuaian sensor, akurasi data, ketersediaan energi, dan konektivitas jaringan. 4. Berbagai teknik analisis tersedia untuk kita gunakan, mulai dari yang paling sederhana seperti statistik deskriptif, hingga yang paling canggih seperti machine learning. Dan 5. Penerapan konkret seperti smart home, membuktikan bahwa IoT bukan sekedar konsep akademis, melainkan teknologi yang benar-benar mengubah cara kita hidup. Sekian presentasi dari saya, semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.